Orang bilang menjadi supir mobil jenazah itu pekerjaan yang berat, bukan karena fisiknya, tapi karena jiwanya. Kita tak hanya berhadapan dengan kematian, tapi juga dengan sesuatu yang tak terlihat, yang ikut menumpang tanpa izin. Namaku Rifki, umur 32 tahun. Sudah hampir 6 tahun aku bekerja sebagai supir mobil jenazah di sebuah rumah sakit kecil di Jawa Timur. Dalam 6 tahun itu, aku sudah mengantar ratusan mayat, mulai dari bayi, korban kecelakaan, sampai tubuh-tubuh yang sudah tak bisa dikenali. Tapi malam itu, malam tanggal 17 September, aku mengalami sesuatu yang membuatku hampir gila. Semuanya bermula dari panggilan darurat pukul 11 malam. Petugas jaga memberitahuku ada jenazah gantung diri di sebuah rumah tua di daerah Kebun Tebu, sekitar 30 km dari rumah sakit. Katanya korban laki-laki umur 30-an tinggal sendirian di rumah itu. Saat aku sampai, hujan turun pelan, udara dingin dan lembab. Rumah itu terlihat seperti tak berpenghuni. Lampunya redup dan di ruang tengah, tubuh itu masih tergantung. Lidahnya terjulur, matanya melotot dan wajahnya membiru. Bau busuk samar tercium, bercampur wangi dupa yang baru saja dipadamkan. Petugas kepolisian yang bertugas di sana hanya bilang singkat, "Dia depresi, katanya ditinggal istrinya kawin lagi. Ditemukan tadi sore." Aku hanya diam. Aku sudah sering dengar alasan seperti itu. Tapi entah kenapa malam itu rasanya ada sesuatu yang berbeda. Saat kami menurunkan tubuhnya, aku sempat merasa bulu kuduku berdiri. Karena meski tali di leher sudah dilepas, tubuh itu masih hangat. Dan dari sudut matanya, aku yakin betul masih menetes air bening seperti orang yang baru saja menangis. Tubuhnya kami bungkus rapi, lalu aku berangkat sendirian membawa jenazah itu ke rumah duka. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 40 menit perjalanan lewat jalan Kebun Tebu yang gelap dan sepi. Mobil jenazah malam itu hanya diterangi lampu kabin kuning pucat. Suaranya pelan, hanya mesin dan wiper yang bergerak menyapu air hujan di kaca depan. Tapi sejak awal perjalanan aku sudah merasa aneh. Suasana di dalam mobil begitu berat, seperti ada yang duduk di belakang dan mengawasi. Sekitar 10 menit berjalan, bau melati tiba-tiba muncul. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin kuat, menusuk hidung sampai membuat mual. Aku tahu betul, tidak ada bunga di mobil itu. Aku mencoba menenangkan diri, membaca doa dalam hati. Tapi saat mataku tak sengaja menatap spion tengah, jantungku serasa berhenti. Ada bayangan hitam di kursi belakang. Sosok lelaki duduk membungkuk, rambutnya menutupi wajah dan lehernya tampak miring ke satu sisi, persis seperti posisi korban gantung diri tadi. Aku refleks menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Hanya peti kayu tertutup rapat. Namun begitu aku kembali menatap spion, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, tangannya menggantung di sisi peti dan kepala itu mulai menoleh pelan ke arahku. Aku langsung injak gas, mobil melaju kencang, tapi tiba-tiba radio menyala sendiri. Suara statis memenuhi kabin, lalu di sela-selanya terdengar suara lirih. "Kau bawa aku pulang kemana? Itu bukan rumahku." Aku kaget. Ku pencet tombol radio tapi suara itu tak hilang. Justru semakin jelas. Kini terdengar seperti bisikan dari kursi belakang. "Aku masih di sini." Suara itu begitu dekat, seolah seseorang sedang berbicara tepat di belakang telingaku. Aku menoleh setengah dan di kaca belakang tampak bayangan tangan pucat menempel dari dalam peti. 5 jari kurus itu menggeser perlahan, seperti mencoba membuka tutupnya. Aku berhenti mendadak di pinggir jalan. Hujan semakin deras, angin bertiup kencang. Tapi anehnya kaca belakang mobil mulai berembun dan di sana muncul tulisan samar seperti goresan jari dari dalam peti. Tulisan itu hanya satu kata, "Tolong." Aku hampir tak sanggup bergerak, tapi aku tahu
Kalau aku keluar sekarang, aku tidak akan kembali. Jadi aku tetap di kursi, menunduk, menggenggam setir sekuat tenaga. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sepanjang jalan, aku merasa seperti ada nafas dingin di belakang telingaku. Kadang terdengar suara pelan, seperti seseorang menangis, kadang seperti tertawa lirih. Sesampainya di rumah duka, aku langsung memanggil keluarga korban. Mereka membuka peti itu dengan perlahan, sementara aku berdiri agak jauh masih gemetar. Dan saat penutup peti diangkat, semua orang terdiam. Tali bekas jerat di leher korban sudah terlepas, dan kedua tangannya mencengkeram sisi peti. Kukunya menancap dalam, seperti seseorang yang berusaha keluar. Seorang ibu tua yang ternyata ibunya langsung menjerit histeris. "Aku sudah bilang, dia belum siap dibawa pulang." Malam itu aku pulang dengan tangan gemetar. Sampai sekarang, setiap kali melewati jalan kebun tebu itu, aku masih bisa mencium bau melati, dan kadang-kadang, lewat pantulan spion, aku melihat sosok duduk diam di kursi belakang, menunduk, rambut menutupi wajah, seolah menunggu untuk diantar pulang lagi.